Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah menangkap frekuensinya Tuhan. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Kita bersama-sama. Penjala ikan menjadi penjala manusia. 1, 2, iya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka menjadi koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Hari-hari ini kita sedang berada di ujung tahun. Sebentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru. Pertanyaannya saudara, apakah kerohanian saudara sedang bertumbuh atau begitu-begitu saja terus? Haleluya. Coba senggol sebelahnya, kamu bertumbuh enggak? Gitu. Tapi hari ini saudara-saudara, Yesus mau membawa kita untuk mengalami dia dan mengenal dia lebih dalam. Amin. Yesus mau membawa kita mengenal dia dan mengalami dia lebih dalam. Katakan lebih dalam. Kekristenan itu bukan sekedar agama, tetapi harus mengalami dia lebih dalam. Kalau orang dia berhenti hanya sekedar agama, pasti dia tidak alami perubahan hidup. Begitu terus. Tetapi kalau dia masuk lebih dalam, dia alami Tuhan, tidak mungkin tidak ada perubahan. Amin. Kalau kita masuk lebih dalam, saudara-saudara, mukjizat itu pasti terjadi buat kita. Amin, saudara-saudara. Saudara, ini untuk masuk lebih dalam, saudara, kita harus menangkap frekuensinya Tuhan. Amin. Saudara pernah punya radio?
Radio itu kalau cari gelombang itu diputar. Dek, 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 pas. Kalau itu berarti frekuensinya sudah pas. Kalau kita belum satu frekuensi dengan Tuhan, hidupnya gersang terus. Hidupnya susah terus. Hidupnya mengeluh terus. Itu belum satu frekuensi sama Tuhan. Misalnya frekuensinya Tuhan di sini nih sedang terbuka. Kita ini lewat-lewat aja gini, lewat-lewat. Di sini gersang terus. Padahal di sini sudah frekuensi, lewat gersang lagi saudara-saudara. Tapi ketika orang bisa menangkap frekuensinya Tuhan, di sini dia. Kemudian langsung connect. Terhubung dengan Tuhan. Selaras dengan Tuhan. Mengalir berkatnya. Amin. Mengalir mujizatnya. Mengalir apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu ketika kita satu frekuensi dengan Tuhan. Tuhan sebenarnya ingin kita sebagai anaknya mengalami perkara-perkara yang dahsyat setiap hari. Amin. Itu Tuhan itu tidak ingin kita ini setiap hari susah. Itu bukan Bapa yang baik. Tapi dia ingin kita mengalami kemenangan, mujizat. Cuman masalahnya kita ini yang seringkali tidak bisa menyelaraskan frekuensinya Tuhan. Haleluya. Saudara, ketika Yesus dia sedang berkhotbah di danau. Dia pakai perahunya siapa? Pakai perahu siapa? Simon siapa? Simon si tanggang. Simon Petrus. Ada dua perahu waktu itu. Tetapi Yesus memilih perahunya Simon. Kemudian, betul toh? Nah, Yesus memilih perahunya Simon Petrus. Kemudian dia masuk di situ. Kemudian dia geser sedikit perahunya ke dalam. Kemudian Yesus khotbah. Sementara orang banyak sudah berdiri di pantai. Kira-kira Yesus khotbah apa ya? Ada yang tahu? Di dalam Lukas pasal yang ke-5 ini dikatakan Yesus menyampaikan firman, mengajar. Tetapi tidak dikasih tahu Yesus mengajar apa. Tapi di kitab yang lain, Yesus sedang menyampaikan khotbah tentang perumpamaan penabur. Apa? Perumpamaan penabur. Yesus berbicara, ada 4 jenis tanah untuk meresponi firman Tuhan. Yang pertama adalah tanah yang berbatu-batu. Yang kedua, tanah yang bersemak duri. Yang ketiga, tanah yang di pinggir jalan. Dan yang terakhir adalah tanah yang subur atau tanah yang baik. Saudara, sebelum Yesus membawa perahunya masuk lebih dalam, Yesus menyampaikan khotbah ini. 4 jenis tanah dalam sebuah perumpamaan. Kira-kira apa maksudnya Tuhan? Maksudnya Tuhan adalah dia sedang berbicara tentang kalau engkau ingin satu frekuensi dengan Tuhan, caranya cuma satu, yaitu responmu terhadap firman harus benar. Amin. Katakan, responku terhadap firman harus benar.
Kalau kita meresponi firman dengan benar, maka kita lama-lama menjadi satu frekuensi dengan Tuhan. Wow. Senggol dulu sebelahnya. Kamu serius sekali bilang. Dalam. Begini. Firman Alkitab kemudian satu frekuensi kita dengan Tuhan, maka saudara-saudara, begini. Bagaimana caranya? Apa? Caranya yang pertama, saudara-saudara. Ada yang tahu? Miliki hati yang selalu terbuka untuk firman. Amin. Hati yang selalu terbuka untuk firman. Artinya saudara-saudara, ada rasa lapar, rasa haus, rasa cinta akan firman, rasa butuh akan firman. Amin. Orang yang tidak lapar akan firman, pasti wajahnya semberaut. Lihat dulu wajah sampingnya, kelihatan nanti pasti.